Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini akan bahas tentang anggaran pendidikan ya. Sebagaimana di pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 45 kita mengamanahkan baik kepada pusat melalui APBN maupun kepada daerah, entah itu tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten ya, melalui APBD-nya untuk memprioritaskan anggaran minimal 20% atau yang dikenal dengan mandatory spending ya, atau anggaran wajib yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar, bukan undang-undang ini, tapi Undang-Undang Dasar yang mengamanahkan kepada pusat maupun daerah melalui APBN dan APBD-nya sebesar minimal 20%. Ada temuan menarik dari sahabat saya, Mas Mauli Fikri. Temuannya itu di Surabaya ya. Nah, Mas Mauli ini menemukan bahwa di Surabaya itu APBD yang digelontorkan untuk pendidikan itu tidak sampai 20%. Temuannya menemukan hanya sekitar 19,37%. Berarti ada kekurangan sekitar 0,63% ya untuk mencapai 20% itu. Kalau dinominalkan itu sekitar 78 miliaran. Tentu ini jumlah yang tidak sedikit sebetulnya ya. Kekurangan pengalokasian dana pendidikan di Kota Surabaya, kota metropolitan, kota yang APBD-nya besar sebetulnya di negara Indonesia, tetapi sangat pelit untuk dialokasikan pada pendidikan. Padahal pendidikan itu juga amanah pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, bagaimana kalau kemudian kurang dari 20%? Tentu perdanya itu inkonstitusional, anggarannya itu inkonstitusional karena bertentangan dengan amanah minimum yang ditargetkan oleh Undang-Undang Dasar. Lalu apa sebetulnya, siapa yang perlu bertanggung jawab? Menurut saya banyak yang harus bertanggung jawab. Tentu pertama adalah wali kota dan DPRD Surabaya. Itu juga perlu mengevaluasi ya anggaran ini agar kemudian dipenuhi apa yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar tersebut. Nah, struktur pemerintahan yang lebih tinggi seperti gubernur, Mendagri, itu juga harus bertanggung jawab juga karena biasanya perda itu tidak ansih menjadi kewenangan daerah. Umpama di daerah wali kota, di daerah kota atau kabupaten, sebelum ditetapkan itu masih ada konsultasi terhadap provinsi biasanya, kemudian ke Mendagri, baru kemudian setelah konsultasi selesai disetujui baru ditetapkan sebagai perda. Artinya secara berjenjang daerah kota, provinsi dan bahkan Mendagri juga memiliki tanggung jawab atas pelanggaran terhadap amanah pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar ini. Nah, kalau kemudian berantai seperti ini yang kemudian kita curigai ya, mengabaikan Undang-Undang Dasar, maka DPR RI pun menurut saya punya kewenangan karena DPR RI itu memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang ya. Apalagi ini Undang-Undang Dasar yang kemudian ditegaskan di Undang-Undang Sisdiknas. Tegas di Undang-Undang Sisdiknas itu saya lupa pasalnya, kalau nggak salah pasal 29 ya. Di mana di situ memang juga menegaskan 20% selain gaji guru dan pendidikan kedinasan ya. Nah, itu kalau nggak keliru. Tetapi ada putusan MK, saya juga lupa nomornya, yang kemudian gaji guru bolehlah diinkludkan ke 20%, tetapi pendidikan kedinasan itu tetap tidak boleh untuk diikutkan kepada yang 20% ya. Artinya
ini memang juga diamanahkan oleh undang-undang, sehingga DPR RI itu pun juga memiliki wewenang menurut saya untuk memastikan bahwa pelaksanaan undang-undang oleh perangkat-perangkat daerah, baik pusat maupun daerah, itu betul-betul sudah dijalankan sesuai dengan amanah undang-undang. Tapi tentu karena di daerah itu punya DPRD ya, DPR RI itu bisa berkoordinasi dengan DPRD meskipun tidak struktural, atau langsung menegur eksekutif, yaitu menteri dalam negeri. Itu bisa DPR RI itu menegur Menteri Dalam Negeri bagaimana dengan penganggaran di Kota Surabaya yang ternyata menyimpangi amanah Undang-Undang Dasar. Saya ingin bicara secara lebih makro ya. Memang ada banyak persoalan sebetulnya terkait dengan penganggaran 20% ini dalam tataran praktek ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa ada 20% itu di luar pendidikan dan kedinasan. Tetapi kalau kemudian pendidikan itu dimaknai menjalankan fungsi pendidikan, kan banyak sebetulnya dinas-dinas itu yang menjalankan fungsi pendidikan ya. Bahkan masing-masing lembaga negara itu biasanya punya peningkatan kapasitas organ-organnya, kapasitas dari ASN-ASN yang ada di dalamnya. Kalau itu juga dianggap fungsi pendidikan, ya kan sebarannya kan luar biasa. Menurut saya harus ada ukuran ya, fungsi pendidikan itu seperti apa. Tetapi di Undang-Undang Sisdiknas kan sudah jelas, pendidikan kedinasan itu di luar alokasi 20%. Padahal sebetulnya di kedinasan itu ada juga PTKL ya, perguruan tinggi kementerian lain. Nah, apakah itu juga masuk dana pendidikan kedinasan, ataukah itu dianggap non kedinasan? Kalau itu dimaksud non kedinasan, bisa jadi ini juga bisa ngambil yang dari 20%. Tetapi kalau itu kedinasan, tentu tidak boleh mengambil yang dari 20%. Apalagi hari ini ya, sudah ada yang namanya sekolah rakyat. Apakah itu sekolah rakyat yang digagas oleh Menteri Sosial itu juga masuk fungsi pendidikan yang mengambil anggaran 20%? Semakin habis sebetulnya anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama yang kemudian membawai beberapa lembaga-lembaga pendidikan. Artinya memang menurut saya anggaran 20% pendidikan ini perlu clearkan dulu, didesain ulang bagaimana sih fungsi-fungsi pendidikan itu betul-betul berjalan dengan baik sesuai dengan visinya, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan hanya dihabiskan untuk semacam bimtek, semacam sosialisasi atau apa di berbagai ruang-ruang peningkatan kapasitas formil yang dilakukan oleh berbagai lembaga-lembaga negara. Tetapi betul-betul menyentuh terhadap upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.